Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manasira binti Rizkon, mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Az-Zaitun, Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai ilmu bunyi bab tentang organ bicara dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Organ bicara atau biasa disebut alat ucap merupakan organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Nah, organ bicara ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Apa aja? Yang pertama adalah organ yang terdiri dari alat-alat pernapasan yang tempatnya berada di bawah kerongkongan. Nah, yang kedua yakni kerongkongan. Nah, bagian ini merupakan bagian terpenting dari organ bicara. Kemudian yang ketiga adalah 3 buah rongga yang terdapat di atas kerongkongan. Apa aja? Yang pertama itu ada rongga tenggorokan, yang kedua ada rongga hidung, dan yang terakhir itu ada rongga mulut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, kelompok yang pertama itu adalah organ yang terdiri dari alat pernapasan. Nah, alat pernapasan ini terdiri dari rongga dada, sekat rongga dada, paru-paru, dan saluran udara. Yang pertama ini rongga dada. Nah, dalam proses bicara, organ ini berfungsi menekan rongga dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang sangat rapi dan dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi, setiap tekanan yang dilakukan itu mengakibatkan terjadinya arus keluar udara sesuai dengan jumlah dan tingkat tekanan yang dilakukan. Nah, proses inilah yang mengakibatkan terjadinya penggalan dalam susunan kata. Nah, yang kedua, sekat rongga dada. Nah, fungsi dari organ ini yaitu sebagai penekan paru-paru lewat tekanan terhadap rongga dada. Nah, tinggi rendahnya tekanan yang terjadi itu tergantung dengan bagian kata yang akan dituturkan atau kejiwaan seseorang saat menuturkannya. Nah, tekanan inilah yang mengakibatkan adanya unsur letupan dalam bunyi bahasa. Nah, kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ yang bersifat elastis yang dapat mengembang dan mengempis. Nah, dalam berbicara, udara yang berasal dan keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan. Nah, kemudian ada saluran udara. Nah, fungsi saluran udara dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari satu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan rongga hidung. Nah, selain itu, saluran udara ini juga berfungsi sebagai kotak resonansi bagi beberapa jenis bunyi. Itu dia penjelasan dari kelompok yang pertama. Kelompok kedua yakni kerongkongan. Nah, organ bicara yang paling penting dari kerongkongan ini adalah 2 buah pita suara. Pita suara dapat membentuk berbagai macam bentuk ketika menghadapi udara yang datang dari paru-paru yang mengakibatkan terjadinya variasi bunyi yang dihasilkan. Nah, misalnya pada posisi rapat, terjadi bunyi-bunyi letupan dari kerongkongan. Nah, bunyi letupan kerongkongan ini dalam bahasa Arab, yakni cuma ada satu, yaitu hamzah. Oke, kemudian pada posisi bergesekan atau bersentuhan. Nah, bunyi yang keluar dalam posisi ini, dalam posisi pita suara seperti ini disebut dengan bunyi bersuara. Nah, bunyi bersuara dalam bahasa Arab diantaranya adalah ba, mim, wa, za, zo, da, do, za, la, nun, ro, ja, ya, go, ain. Nah, kemudian posisi berjauhan. Nah, bunyi yang terjadi dengan posisi pita suara seperti ini disebut dengan bunyi tidak bersuara. Nah, bunyi bahasa Arab yang tidak bersuara adalah fa, tha, ta, to, sa, so, sha, ka, kho, ko, ha, ha, a. Nah, kemudian posisi berdekatan. Nah, bunyi yang terjadi dengan kondisi pita suara seperti ini disebut dengan bunyi bisikan. Nah, oke, dia penjelasan kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita akan bahas kelompok yang ketiga, yakni organ bicara di atas kerongkongan. Nah, diantaranya yang pertama itu ada tenggorokan. Nah, tenggorokan merupakan makhraj dari beberapa bunyi Arab seperti ha,
dan ain. Nah, dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf halaqah atau bunyi-bunyi tenggorokan. Itu dia yang pertama. Yang kedua ada lidah. Nah, lidah termasuk organ bicara yang paling aktif ketika ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Ketika ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, terjadilah bunyi sa, da, dan zo. Nah, ketika ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi, terjadilah bunyi ta, po, dan da. Nah, kemudian ketika ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras, terjadilah bunyi ja dan sya. Kemudian ketika tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, terjadilah bunyi ya. Dan ketika pinggir lidah bertemu dengan geraham, terjadilah bunyi bo. Nah, ketiga yakni langit-langit. Nah, para ahli membagi langit-langit ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian yang dapat disebut dengan gusi. Yang kedua, langit-langit keras. Yang ketiga, langit-langit lunak. Nah, langit-langit termasuk organ bicara pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Nah, apabila ujung lidah bertemu dengan gusi, terjadilah bunyi za, ro, sa, dan so. Nah, apabila ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras, terjadilah bunyi sya, ja. Kemudian apabila tengah lidah bertemu langit-langit keras, terjadilah bunyi ya. Nah, apabila pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, terjadilah bunyi ka, go, dan kho. Nah, kemudian adapun yang keempat yakni anak lidah. Nah, anak lidah terdapat di bagian atas di antara langit-langit lunak dengan tenggorokan, di antara rongga mulut dan dengan rongga hidung. Nah, fungsinya itu hampir sama dengan fungsi langit-langit lunak. Selain kerjasama antara anak lidah dengan pangkal lidah merupakan makhraj bunyi ko. Nah, kemudian gigi. Gigi dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ujung gigi, kedua tengah gigi, dan yang ketiga pangkal gigi. Nah, fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Nah, kerjasama ujung gigi dengan bibir bawah akan menghasilkan bunyi fa. Nah, kemudian kerjasama antara ujung atau tengah gigi dengan ujung lidah akan menghasilkan bunyi ka, the, dan zo. Nah, kerjasama pangkal gigi dengan ujung lidah akan menghasilkan bunyi ta, po, da, bo, la, dan na. Nah, itu dia terkait gigi. Kemudian ada bibir. Bibir ini dapat berfungsi sebagai pembentuk bunyi vokal. Nah, selain itu, kerjasama antara bibir atas dengan bibir bawah merupakan makhraj bunyi wa, mim, dan ba. Sedangkan kerjasama antara bibir bawah dengan ujung gigi menjadi makhraj fa. Nah, itu dia penjelasan terkait lidah. Kemudian ada rongga hidung. Nah, fungsi rongga hidung dalam bicara jelas tampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga hidung, atau klep tersebut tertutup sehingga udara semua keluar dari rongga mulut. Nah, kondisi pertama akan menghasilkan bunyi hidung seperti nun dan mim. Nah, sedangkan kondisi kedua akan menghasilkan bunyi mulut seperti ba, sa, ta. Nah, itu dia penjelasan terkait kelompok yang ketiga. Alhamdulillah, sedikit penjelasan terkait organ bicara dan fungsinya telah usai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.